pengawasan ke depan itu ada sebuah tantangan Mas ya. Karena kalau kita melihat sekarang kan eranya cipta kerja Mas ya. Betul. Perizinan berusaha sangat dipermudah. Iya. Alhasil nanti banyak perizinan yang akan dikeluarkan nih Mas ya. Itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Selain perkebunan juga banyak pertambangan yang banyak menjadi primadona sekarang, itu pertambangan nikel ya Mas ya. Iya. Nah, pertambangan nikel juga kan ribuan hektar, nggak mungkin ketika kita pengawasan kita kunjungi satu persatu. Ketika kami lagi rapat di ruang meetingnya di kantor perusahaan, di luar masyarakat sudah demo bawa parang begitu. Wah, anak seru itu. Mau ngapain Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gakum, bertemu lagi dengan kami di acara Gakum Podcast. Terima kasih kepada Sobat Gakum yang selama ini sudah setia menonton kami. Dan jangan lupa untuk selalu menonton edisi-edisi podcast dari Gakum Podcast ini. Dan selalu ikuti perkembangan seputar Gakum KLHK di akun resmi kami di YouTube, yaitu Gakum KLHK. Dan jangan lupa follow Instagram Gakum KLHK, yaitu di Gakum_KLHK. Saya Nur Aziz Ribowo, saya pejabat pengawas lingkungan hidup dari Balai Gakum Wilayah Kalimantan. Di sini saya tidak sendirian, Sobat Gakum. Saya ditemani oleh rekan saya, pengawas juga, yaitu Mas Andrew. Silakan Andrew, bisa berkenalan. Halo Sobat Gakum, perkenalkan nama saya Andrew. Saya pejabat pengawas lingkungan hidup dari Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya saya bertugas di Balai Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua. Wow, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Jadi Mas Andrew sekarang udah di PPSA ya, di Jakarta ya? Alhamdulillah Mas, baru kita beralih tugas Mas. Oke. Kalau sekarang sibuk apa nih Mas Andrew nih? Ya, kesibukannya mungkin sama seperti Mas juga ya, sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup, melakukan pengawasan, baik itu pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Bicara soal pengawasan nih Mas ya, biar mungkin ada beberapa Sobat Gakum yang kurang familiar dengan kata-kata pengawasan itu seperti apa, dengan pejabat pengawas lingkungan hidup juga seperti apa. Mungkin kita bisa ngasih background sedikit ya Mas. Pengawasan itu intinya adalah kegiatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 32 nomor 29, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Wow. Ngomong-ngomong soal PPLH nih Mas, mungkin Mas Aziz bisa ngasih insight nih terkait apa sih itu PPLH dan apa sih tugas-tugas tentang PPLH? Iya, gitu, betul Mas, terima kasih. Jadi memang kita sebagai pengawas ini memang agak sibuk Mas ya. Tadi Mas Andrew bilang banyak sekali kegiatan pengawasan ya. Jadi kalau di saya sendiri untuk saat ini agak padat juga ya Mas ya. Saya di Kalimantan sendiri untuk saat ini selain kegiatan utama saya ini ngawasi Mas, saya juga beberapa kali ikut dalam kegiatan penyidikan, kemudian kegiatan dari PSLH ya atau pendata. Jadi memang kita sebagai seorang pengawas ini memang harus siap untuk itu Mas ya. Siap. Tadi pertanyaan Mas Andrew, apa sih PPLH itu ya? Jadi tadi disebutkan pejabat pengawas lingkungan hidup ya. Jadi dia ini sudah diatur ya Mas ya di dalam undang-undang. Kalau PPLH ini adalah dia pegawai negeri sipil sebenarnya yang sudah diberi kewenangan dan tanggung jawab dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati ya Mas, untuk dia melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi luar biasa nih Mas, seorang PPLH ini sudah diatur gitu. Seru juga kelihatannya Mas ya, tugas seorang PPLH itu. Mungkin Mas bisa nggak kasih contoh menarik nih kira-kira kepada Sobat Gakum nih biar tahu nih seperti apa sih kegiatan teknis PPLH itu ketika melakukan kegiatan pengawasan di lapangan Mas gitu. Iya. Ya, jadi seorang pengawas ini beda ya. Mungkin kalau kita lihat ternyata ada pengawas, ternyata mungkin ada pengawas ujian atau pengawas yang dia hanya berdiri, beda sama kita ternyata. Jadi kalau kita ini lebih sifatnya mobile ya Mas ya. Jadi kalau case yang mungkin pernah saya lakukan dan mungkin Mas Hendri juga dan sahabat-sahabat Sobat Gakum atau PPLH di seluruh Indonesia mungkin tahu juga ya. Jadi kalau PPLH ini dalam berkegiatan itu skupnya sangat luas ya. Di situ
kita bisa melakukan pengawasan dari sisi pemeriksaan dokumen lingkungannya, kemudian kita meriksa pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, 5B3, dan kalau misal di situ ada kawasan hutan kita coba cross check juga gitu. Itu yang selama ini salah satu ya yang sudah kita lakukan. Jadi kita sangat kompleks dan kita langsung turun ke lapangan, Mas. Jadi biasanya butuh waktu agak lama ya untuk bisa menyelesaikan pengawasan itu. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, Mas. Cukup ini Mas ya, cukup banyak kayaknya kompleksitasnya juga, ada yang dari rendah, sedang, tinggi, dan cukup banyak skop pekerjaan yang akan dilakukan seorang PPLH, Mas ya. Kira-kira Mas, ini kan yang saya tahu background Mas Aziz ini kan sebagai apa namanya geofisika UGM ya Mas ya. Kira-kira kan kelihatannya seperti kan kelihatannya jauh nih Mas dari geofisika, dari teknik, sarjana teknik menjadi melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup. Kira-kira apa sih yang dulu memotivasi seorang Mas Aziz nih untuk mengambil pilihan pekerjaan ini Mas, jadi pengawas lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kira-kira? Iya, betul Mas. Jadi pertama kali sebenarnya dari sejak kuliah saya ini sudah tertarik Mas ya, terkait dengan isu-isu lingkungan ini. Beberapa kali saya juga join ke organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan gitu. Di situ saya melihat di media sosial ternyata semakin berkembangnya teknologi dan industri itu dia mungkin akan berdampak semakin besar ya. Jadi ada kerusakan, ada pencemaran, ada sampah-sampah yang berserakan ya. Dari situ sehingga dari saya sendiri tergerak Mas, tergerak waktu itu, dan pada saat itu bertepatan dengan ada penerimaan nih Mas, ada penerimaan PNS dari KLHK, dan kebetulan setelah saya baca-baca ternyata ada posisi pengawas pada saat itu. Jadi setelah saya searching, oh ternyata kemungkinan ini cocok dengan jiwa saya nih Mas, seorang pengawas ya, untuk bisa paling nggak ada porsi atau bagian yang bisa saya ikut andil ya Mas di situ untuk menjadi seorang pengawas. Jadi dulu pikiran saya itu Mas, jadi saya langsung berminat untuk gabung menjadi seorang pengawas, walaupun pada saat itu belum tahu pasti ya pekerjaan itu pengawas seperti apa. Kalau Mas Hendro sendiri gimana? Apakah emang dari awal sudah tahu nih pengawas itu apa? Mungkin dari kuliah sudah tahu dan sehingga momen penerimaan PNS itu memang ditunggu-tunggu, atau seperti apa mungkin? Ya Mas, kalau saya pribadi Mas, kan kebetulan saya dari kimia Universitas Indonesia, yang seperti kita tahu Mas, kalau bayangan orang kimia MIPA itu ke arah laboratorium banget ya Mas ya. Tapi sejak saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja mulai sejak tahun 2015 di perusahaan swasta, salah satu perusahaan swasta. Saya di sana sudah bergerak nih Mas di bidang proyek ya Mas. Jadi kebetulan saya pas itu ditugaskan sama pimpinan untuk menyelesaikan proyek IPAL Mas di dua plant yang berbeda, di dua pabrik yang berbeda. Jadi saya juga dari dulu sudah tidak asing nih Mas, dan karena ketika saya mengerjakan proyek tersebut beberapa kali staf dari Dinas Lingkungan Hidup terkait, baik itu provinsi maupun kabupaten, kebetulan pas itu Gakum kayaknya baru berdiri, jadi mungkin belum ada pengawasan banyak di daerah-daerah tersebut, dan kewenangannya juga kewenangan daerah. Jadi pas itu, jadi saya sudah tidak terlalu asing lah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas pada waktu itu gitu. Jadi ketika mulai penerimaan pun di 2018, ketika melihat ada formasi pengawas lingkungan hidup, ya saya langsung mencoba, dan karena saya udah agak sedikit gambaran pekerjaannya, makanya ketika waktu itu saya mencoba mendaftar itu, dan keterima di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini Mas. Berarti memang kita satu jiwa ya Mas ya. Dari awal memang sedikit sudah agak tahu ya, walaupun sebenarnya kedepannya seperti apa kita belum tahu ya. Walaupun sudah tahu-tahu gimana gitu, cuman kita punya mungkin satu case yang sama mungkin kali Mas ya. Di Maluku Papua dengan Kalimantan dulu 2018 dan 2019 mungkin Mas sama-sama istilahnya dalam hal adalah pionir pengawas lingkungan hidup, karena kita sama-sama tidak memiliki senior pengawas lingkungan hidup di balai kita masing-masing Mas ya. Betul. Nah, kira-kira Mas, gimana sih rasanya Mas jadi PPLH yang pertama di balai, di UPT yang baru juga, dengan wilayah kerja yang cukup besar? Gimana sih Mas tantangan terbesarnya, dan mungkin bisa berbagi ceritanya? Betul Mas. Jadi mungkin tapi sebelum ke situ mungkin saya ingin menyampaikan juga Mas. Jadi
kalau pengawas ini sebenarnya kan kegiatannya bukan hanya pengawasan ya, tapi kegiatannya juga kita verifikasi. Jadi kita bisa melakukan verifikasi ke lapangan. Jadi mungkin sedikit kita sampaikan kepada Sobat Gakum mungkin ya Mas ya. Yeah. Jadi kepada Sobat Gakum, terkait dengan di kami di Gakum KLHK ini kita bisa melakukan atau bisa menerima pengaduan yang itu bersumber dari masyarakat atau apapun itu. Jadi kita ada kanal yang namanya pengaduan menlhk.go.id. Nah, jadi dari masyarakat, dari teman-teman Sobat Gakum bisa mengadukan ke kanal kami. Di situ nanti kita bisa mendata dulu data apakah sudah syarat-syarat dari Sobat Gakum sudah sesuai atau belum. Ketika nanti sudah sesuai, maka kita akan telaah lebih lanjut. Kemudian ketika telaah, kita akan telaah apakah kita perlu verifikasi atau cukup dengan administrasi. Nah, itu nanti tergantung dari telaah pengaduan yang masuk. Nah, itu mungkin yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian balik ke pertanyaan Mas Hendru tadi, betul Mas. Jadi 2018 itu pertama kali saya masuk ya, mungkin Mas Hendro juga sama. gitu ya, 2019, tapi kalau 2019 sudah ada ya, ada senior ya. Kalau 2018 sendiri saya masuk itu baru pertama. Jadi waktu itu saya langsung di seksi wilayah 3 Pontianak di Balai Gakum Wilayah Kalimantan. Jadi pada waktu itu bulan Maret Mas 2018, saya masih ingat itu, bersama satu teman saya. Jadi kita hanya berdua di situ Mas. Untuk seluruh Kalimantan kita ada 12. Cuma pada posisi itu di Pontianak itu ada 2. Nah, ketika kita datang ke situ kita agak sedikit bingung sebenarnya Mas. Jadi terkait dengan pekerjaan yang akan kita lakukan itu seperti apa, kita masih belum tahu ya, karena pada waktu itu kita baru lapor pertama dan belum ada pelatihan. Jadi di bulan-bulan pertama yang kita lakukan ya hanya membaca aturan saja Mas, karena waktu itu belum ada kegiatan pengawasan maupun verifikasi ke lapangan. Jadi ya mungkin tantangannya ketika turun pertama, saya ingat betul Mas, pada waktu itu pertama kali saya ke lapangan, saya diajak oleh teman-teman Dinas LHK Provinsi Mas. Jadi itulah pengalaman pertama kali, dan kebetulan lokasinya jauh. Bisa 12 jam Mas dari Pontianak. Jadi itu pengalaman pertama saya nih Mas, yang dulunya berdomisili di Jawa, kemudian pindah ke Kalimantan. Itu secara mental juga saya harus adaptasi gitu ya. Tapi itulah sebenarnya tantangan ya, dari mentalnya, kemudian dari sisi medannya mungkin ya, karena pengetahuan kita waktu itu masih agak minim ya. Tapi kita yakin pada saat itu dengan berjalannya waktu sih itu tidak ada masalah, mungkin seperti itu sih Mas terkait ini ya. Kalau Mas Hendro sendiri gimana? Kalau nggak salah waktu 2019 betul, itu Mas, ada senior ya angkatan saya. Tapi ada ini nggak, ada kendala atau apa nggak waktu kemarin pertama kali ke Maluku Papua Mas ya? Betul Mas. Ya Mas, sama mungkin kita ya Mas, agak mirip karena biasa berdomisili di Jawa. Kemudian tiba-tiba pindah ke satu wilayah yang nan jauh di sana kan, di timur sana Mas. Lebih jauh lagi Mas. Lebih jauh lagi Mas. Di wilayah Manokwari sana. Berapa jauh Mas? Ya kalau naik pesawat? Naik pesawatnya 5 jam dengan transit lah Mas. Dengan transit ya. 5 jam dengan transit. Kemudian di waktu itu di 2019 saya masuk bulan Maret juga, kebetulan sama ya Mas. Sama juga ya. 2019, dan pas itu memang saya sudah ada senior sekitar untuk seluruh balai itu sekitar 6 orang senior. 6 orang senior. Kemudian di sana, tapi pengalamannya juga sama-sama baru Mas ketika kondisinya, karena di Maluku Papua apalagi pas itu juga mereka kira-kira baru mungkin sekitar 3 kali melakukan turun lapangan juga, jadi pengalaman juga belum banyak, sehingga kemudian caranya di waktu itu adalah di 2019 sampai kemudian kira-kira di 2021 sekitar 2 tahun kami Mas ya. Kami selalu didampingi Mas sebenarnya. Jadi caranya berkoordinasi juga dengan pimpinan. Ya kita minta bantuan lah dari teman-teman direktorat di PPS LHK. Jadi saya juga di Jakarta Mas. Ya betul, di Jakarta Mas. Jadi saya juga ingin berterima kasih banyak pada direktur dan segenap pimpinan di PPSA juga waktu itu mau menyediakan waktunya seniornya yang untuk perjalanan jauh, pasti kan perjalanan yang cukup melelahkan lah untuk kegiatan pengawasan dari Jakarta menuju ke Papua itu kan sangat jauh ya Mas. Jadi
udah lelah di jalan juga masih mau membimbing kami waktu itu di 2019 hingga 2021 sampai kami diangkat semua SK fungsionalnya Mas. Kita mungkin sama ya. SK fungsional sekitar 2021 ya, kita lega bisa mengawasan sendiri gitu. Nah, itu mungkin sih tantangannya dan mencari pengalaman, belajar juga Mas ya. Mungkin sama-sama belajar juga dengan senior, menyerap ilmunya seperti apa. Bagaimana sih melakukan pengawasan itu? Seperti apa? Kira-kira seperti itu sih Mas. Oh, berarti hampir sama kayak saya. Betul, kalau di Kalimantan juga posisinya sama persis ya. Karena dari awal kita belum ada senior, jadi waktu itu kita juga selalu mendampingi dari dari PPLH dari PPSA ya dari Jakarta. Nah, di momen-momen itulah kita gunakan untuk belajar banyak hal. Mulai dari manajemen waktu, kemudian cara berkomunikasi. Nah, itu yang sebenarnya paling penting ya di luar dari teknisnya sendiri ya. Terusnya ini selain dari kondisi tadi personil ya Mas, SDM mungkin kemiripannya juga kita adalah di wilayah kerja mungkin Mas ya. Betul. Wilayah kerjanya. Kira-kira gimana sih cara seorang mahasiswa nih untuk mengatasi tantangan di wilayah kerja yang cukup besar itu, apalagi kalau di Kalimantan misalnya di Pontianak kita bicara banyak pasti perkebunan. Betul. Pasti kan wilayahnya yang nggak sekian ratus hektar doang, bicara aja puluhan ribu hektar kadang-kadang ya Mas ya. Jadi bagaimana sih cara Mas Aziz mengatasi hal ini gitu untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan yang udah dilakukan, inovasi-inovasinya mungkin Mas bisa diceritakan juga. Betul Mas. Jadi kalau kita lihat secara geografis ya, Kalimantan Barat ini mungkin pulau terluas kedua atau ketiga ya setelah Papua mungkin ya. Jadi bisa kita bayangkan sendiri di situ banyak areal konsesi perusahaan ya. Pastinya apalagi kalau kita lihat PBPH atau areal konsesi perkebunan itu pasti sangat luas ya. Nah, disitulah sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi kita tidak mau putus asa gitu ya. Karena kita seorang pengawas memang dibekali untuk selalu fighting ya, untuk selalu jangan putus asa ya. Jadi mungkin kalau di Gakum sekarang sudah ada banyak teknologi ya Mas yang bisa kita gunakan. Jadi pada saat pengawasan yang skupnya sangat luas, kita bisa menggunakan berbagai teknologi ya. Salah satunya mungkin Mas itu mungkin menggunakan juga ya. Ada drone, kemudian untuk menganalisis mungkin menghitung luas yang skalanya luas itu kita bisa menggunakan citra satelit ya mungkin. Tapi itu salah satu ya, masih banyak sebenarnya beberapa, karena di kita juga di Gakum KLHK ini kan kita memiliki intelligence room ya Mas, ops room. Jadi di situ sebenarnya banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah atau paling nggak sebagai data awal kita untuk bisa membantu dalam pengawasan. Nah, itu sedikit cerita sih Mas kalau di Kalimantan seperti itu. Mungkin kalau di Mas Hendri mungkin hampir sama kali ya. Sepakat ya Mas ya. Jadi kita fokusnya bagaimana kita memaksimalkan diri terhadap teknologi kali Mas ya untuk melakukan kegiatan pengawasan. Jadi sama dengan wilayah yang cukup luas, konsesinya banyak perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau di Maluku dan Papua itu kita bicara banyak, selain perkebunan juga banyak pertambangan yang banyak menjadi primadona sekarang, itu pertambangan nikel ya Mas ya. Nah, pertambangan nikel juga kan ribuan-ribuan hektar, nggak mungkin ketika kita pengawasan kita kunjungi satu persatu. Sehingga kita selalu melakukan analisa spasial dulu di awal ya Mas ya. Kita baik melalui citra satelit atau melalui overlay kawasan dan lain hal sebagainya. Jadi kita memanfaatkan bagaimana biar ketika melakukan pengawasan, ketika nanti sudah turun ke lapangan, kita efektif pengawasannya untuk tempat-tempat tertentu yang kita kunjungi itu benar-benar itu yang mau kita lihat, karena biasanya kan sudah terlihat di citra Mas ya. Apalagi ketika citra itu kadang-kadang yang serunya adalah ketika kita bisa mengoverlay itu ke kawasan hutan, kita melihat dia nanti dengan izin pinjam pakainya juga bisa kelihatan bahwa apakah masih masuk di dalam atau masuk di luar kan di dalam kawasan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa mengefektifkan dan mempercepat dengan durasi, apalagi kegiatan pengawasan itu juga dibatasi dengan waktu ya Mas ya, dibatasi dengan waktu dan bagaimana memaksimalkan waktu yang singkat tapi mendapatkan hasil yang maksimal juga Mas ya. Jadi ketika melakukan kegiatan pengawasan kira-kira seperti itu. Jadi selalu juga melakukan koordinasi banyak juga ya Mas dengan teman yang Mas sudah singgung tadi, teman-teman di intelligence room atau ops room. Jadi sekali untuk minta data, entah itu minta data, misalnya kan kadang-kadang perusahaan juga ada yang sensitif misalnya untuk mengasih data terkait konsesi mereka. Jadi kita biasa minta data konsesi mereka atau update kawasan hutannya seperti apa. Karena
itu kadang-kadang susah, kadang-kadang ya Mas ya, juga sulit didapatkan gitu sih kira-kira. Jadi emang teknologi ini betul. sangat membantu kita sekali ya Mas ya. Untuk melakukan dan untuk kita upgrade diri ya Mas. Jadi kita sama-sama tahu juga yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa saya ada sarjana kimia Mas ya. Pasti ketika masuk CPNS awal-awal tidak familiar lah dengan hal itu ya Mas ya. Teknologi itu semua megang ArcGIS, megang drone dan lain-lain hal sebagainya itu kan kita juga belum familiar dan itu banyak kita untuk mengupgrade diri lah Mas ya. Jadi ada berkahnya juga, blessing in disguise ya Mas ya. Jadi ada berkahnya ketika kita mendapatkan bagaimana tekanan tersebut, mendapatkan tantangan-tantangan yang keterbatasan hal lain sebagainya tersebut, kita bisa mengupgrade diri sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita juga ya Mas ya. Gitu. Apalagi dengan banyak perkembangan teknologi kita mungkin bisa cari sumber di Google, di YouTube dan lain hal sebagainya gitu ya Mas ya. Betul Mas. Jadi kalau di Gakum ini sebenarnya kita sebagai pengawas ini kita bersyukur juga ya Mas, karena kita memiliki pimpinan, Pak Dirjen, Pak Direktur, para kepala balai yang sangat aware dengan kita ya, dengan pengawas ya. Karena mungkin masih berjalan sampai saat ini, jadi kita selalu diberikan pengetahuan melalui BIMTEK atau pelatihan-pelatihan ya, yang itu sangat membantu kita untuk melakukan kegiatan pengawasan. Jadi salah satu contoh kita pernah mungkin kita ada license untuk sertifikasi drone, kita ada, kemudian license untuk pembuatan peta kita ada, kemudian sertifikat bagaimana cara kita berkomunikasi kita ada. Jadi memang sudah banyak ya yang kita dapatkan dan itu tentunya kita sebagai seorang pengawas harus bisa mengaplikasikan ya. Karena tentunya selain kegiatan pengawasan yang sifatnya reguler, ada tadi yang sifatnya insidental ya. Insidental ini terkait dengan aduan tadi. Nah, aduan ini yang sebenarnya case-nya lebih menantang ya Mas ya, kondisi di lapangan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan adat atau masyarakat lokal, itu kebanyakan ya kita harus bisa menghandle itu dan beruntungnya di kita sudah dibekali untuk itu ya Mas ya. Ya, sepakat Mas. Dari banyak sertifikasi lah yang sudah kita dapatin. Mungkin Mas Aziz sendiri, saya sendiri pribadi juga kayak tadi sertifikasi pilot drone, pengambil contoh uji air dan lain-lain itu, dan selain itu selain sertifikasi ada BIMTEK juga udah banyak diberikan lah sama Direktorat Jenderal Gakum. Jadi kita bersyukur juga punya pimpinan yang aware untuk peningkatan kapasitas kita sebagai pengawas lingkungan hidup Mas ya. Gitu lain itu Mas, kan berarti kan contohnya berarti Mas ini tadi bilang ketika 2018 sebagai PPLH pertama nih Mas ya, pengawas lingkungan hidup pertama di Balai Kalimantan. Berarti sekarang kalau bisa kita bilang udah 6 tahun berjalan, udah senior lah Mas ya. Udah senior. Udah jadi senior nih ceritanya. Kira-kira karena ada junior ya. Karena udah ada junior ya, CPNS baru masuk kan Mas ya di Kalimantan. Kira-kira nih Mas, hal apa sih yang bisa Mas bagikan untuk junior-junior yang CPNS yang baru masuk sebagai pengawas lingkungan hidup gitu, kira-kira apa yang bisa dibagikan selain misalnya transfer of knowledge-nya apa lain-lain segala macam gitu. Ya, betul. Jadi walaupun kita lama ya, misal lama, tapi kalau di situ nggak ada junior, kita tetap junior. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita baru setahun 2 tahun tapi ada junior kita udah senior. Ya kan? Setuju ya? Setuju Mas. Jadi sebenarnya ketika ada junior datang itu sebenarnya kita ada rasa tanggung jawab ya. Betul. Artinya apa? Jadi tanggung jawab kita untuk bisa transfer knowledge tadi ke teman-teman kita yang ada mungkin lebih, kita karena masuknya lebih dulu ya. Jadi kita berbagi lah, sharing ilmu atau pengetahuan ke teman-teman kita PPLH yang baru masuk gitu ya. Dan itu sudah kita lakukan sebenarnya di Kalimantan ya, beberapa pelatihan-pelatihan yang mungkin satu dapat, satu belum. Jadi tanggung jawab yang ketika sudah dapat pelatihan, nanti ada sharing knowledge di situ. Ada sesi-sesi khusus yang si pengawas ini harus mengajari nih ke teman-teman lainnya. Misal case, salah satu contoh nih, kayak misalkan penggunaan drone, kemudian bagaimana sih cara mengoperasikan pembuatan peta, kemudian bagaimana sih cara mengevaluasi dokumen. Nah itu yang waktu itu yang mau nggak mau harus kita sampaikan nih ke PPLH di bawah kita ya, karena itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Karena ya output yang kita inginkan kan harusnya ya bagus lah dalam kegiatan pengawasan ini. Mungkin itu sih Mas salah satu. Tapi kita nggak berhenti di situ juga Mas. Jadi kita juga pernah mengadakan kayak semacam BIMTEK skala kecil ya, tapi itu ke teman-teman Polhut juga gitu, supaya karena
pengawasan ini kan kita nggak, yang sudah berlangsung di kita kan nggak hanya PPLH saja ya. Betul, Mas. Kita mengikutsertakan beberapa teman dari Polhut ya. Jadi pelan-pelan juga kita diskusi sih bersama-sama di kantor, mau dalam bentuk formal maupun informal gitu sih Mas. Itu salah satu sih contoh transfer knowledge yang pernah kita lakukan. Kalau Mas Hendro gimana? Sepakat, Sama ya? sepakat setuju Mas. Karena kita bicara pengawasan ini kan bicara bukan hal pribadi juga Mas ya. Ini kan kita bicara organisasi yang skop kecilnya mungkin seksi wilayah, baru naik ke lingkup balai, kemudian lingkup direktorat jenderal Mas ya. Jadi ketika kita bicara organisasi, yang pasti adalah butuh kerjasama tim. Yang saya perlu adalah kerjasama tim, di mana kerjasama tim itu semua harus memiliki, kalau bisa diusahakan kompetensi yang sama semua kan, gitu. Jadi pemerataan ya Mas. Pemerataan, betul Mas. Jadi bahkan misalnya jangan ada misalnya jadi satu orang yang ahli di bidang ini aja, dan semua orang kalau bisa ya ahli semuanya kan, kayak gitu Mas. Jadi kayak sebagai contoh, kita tadi singgung terkait dengan spasial, kita singgung tentang pemetaan dan lain-lain. Jangan misalnya cuma satu dua orang aja yang bisa nih pemetaan, makanya itu mungkin bisa ditransfer juga ilmunya, pembuatan peta dan lain kepada junior itu. Biar dan pekerjaan kita mungkin lebih ringan, terbagi semua. Karena kan betul. biasa kita sebagai senior ini biasanya ada pekerjaan-pekerjaan tambahan lain biasanya diperintahkan oleh pimpinan. Selain tugas pengawasan, pasti Mas Aziz juga merasakan kan, selain tugas tambahan lain, selain tugas sebagai pengawas lingkungan hidup, pasti ada tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh pimpinan gitu sih Mas. Kalau ini Mas, informasi pelatihan itu kan kita masih banyak yang belum dapat ya. Misalkan walaupun misalnya ada pelatihan kan nggak semua PPLH bisa mengikuti ya, atau mungkin secara bertahap. Tapi untuk bisa mengatasi itu kan sebenarnya banyak channel-channel atau link yang bisa kita cari ya untuk bisa mengupgrade diri kita. Misal contohnya bagaimana sih cara kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu sangat penting ya menurut saya Mas, karena kita dihadapkan kepada pelaku usaha, dihadapkan kepada masyarakat gitu ya Mas ya. Betul. Kemudian terkait dengan hal-hal yang mungkin sifatnya kita bisa menjaga emosional ya, karena di lapangan ini Mas kadang emosional kita ini ya menyesuaikan gitu. Jadi itu sebenarnya perlu cuaca dilatih. Panas, Mas. Cuaca panas ya. Naik emosi ya. Pernah kayaknya Mas ya. Nggak sekali dua kali ya Mas. Kalau saya sering langsung gitu ya. Jadi itu ada nggak Mas link atau channel khusus ya yang bisa kita akses gitu ya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman PPLH yang lain di sini ya. Mungkin ada referensi gitu. Kalau dari saya pribadi ya Mas, ya pasti kita harus aware juga dengan WA group kita lah Mas ya. Pasti karena di WA group itu biasanya teman-teman dari Jakarta tuh biasanya banyak nge-share informasi lah. Selain itu mungkin kita bisa join grup, entah di misalnya di Facebook lah, atau di follow Instagram yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Kalau saya sih pribadi melakukan seperti itu Mas. Jadi ketika ada informasi selain di luar instansi, jadi kita bisa yang dari luar, mungkin yang gratisan kita bisa ikut ya Mas gitu. Kalau ketemu ada modal sedikit juga, kita bisa ikutan juga yang berbayar kan gitu. Yang penting ilmunya Mas yang penting ilmunya, Mas. Jangan lihat berapa biaya, tapi lihat ilmunya yang didapat itu ya kan. Kemudian pernah nggak Mas Hendro ini melakukan kolaborasi ya dengan mungkin dari internal maupun sama eksternal terkait dengan case-case tertentu, dan itu mungkin sukses atau apa, mungkin pernah bisa diceritakan Mas ke Sobat Gakum mungkin? Ya Mas, dalam kegiatan pengawasan pasti kita tidak sendiri juga Mas. Pasti ada pemangku wilayah yang kita biasa ikut sertakan dalam kelapangan ya Mas. Jadi kolaborasi dan kerjasama itu hal yang wajib dilakukan, khususnya dengan rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota yang kita kunjungi daerahnya Mas. Jadi pasti kita sebelum melakukan pengawasan, kita langsung bersurat resmi dulu kepada kepala dinas untuk meminta personil untuk mendampingi kita melakukan pengawasan Mas. Itu jadi wajib ya Mas ya? Wajib, itu hukumnya wajib untuk meminta personil dari dinas terkait lingkungan hidup. Bahkan kalau ada pengaduan, tadi kita bicara tentang pengaduan terkait verifikasi lapangan, tidak terbatas dari Dinas Lingkungan Hidup juga kadang-kadang ya Mas ya. Jadi apa misalnya kita Mas, kalau kehutanan kita misalnya kita bisa mengundang bersama-sama KPH, pemangku kawasan ya. Pemangku kawasan tersebut, apalagi ketika itu terjadi dalam kawasan mereka kan Mas. Jadi gitu. Atau enggak kita bisa mengundang juga BPHL, misalnya kita berbicara dengan PPPH dan lain-lain sebagainya. Misal BPKH juga, misalnya kita bicara tentang kawasan hutan. Jadi
hal tersebut lah, kolaborasi baik itu internal KLHK maupun di luar internal KLHK, baik dengan dinas terkait apapun itu. Jadi itulah yang penting ya Mas, kolaborasi itu untuk menjadikan kegiatan pengawasan itu menjadi ya efektif juga, tepat sasaran juga, apalagi terkait dengan pengaduan bisa menjawab bagaimana pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa terpuaskan juga tentang hasil verifikasi lapangan yang kita lakukan dengan terpuaskan Mas ya. Betul, terpuaskan. Oke. Kalau mungkin itu sama ya Mas, di kita juga kita lakukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rindu. Jadi tergantung dari apa yang akan kita cek di lapangan ya, sehingga kita wajib melibatkan dari teman-teman yang instansi terkait gitu ya. Nah, beberapa case juga di Kalimantan Barat mungkin ya. Jadi untuk saya sendiri sebenarnya sudah coba untuk selalu berkoordinasi nih dengan teman-teman DLH provinsi nih Mas, DLH provinsi, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, sehingga jadi kita ada semacam diskusi khusus gitu Mas, terkait dengan kita sharing. Jadi saya sering diundang oleh teman-teman dari DLH provinsi, kabupaten kota untuk bisa sharing lah Mas, terkait dengan bagaimana sih pengawasan yang sesuai dengan aturan, kemudian bagaimana sih kita bisa menyampaikan terkait dengan poin-poin yang harus dipenuhi kepada pelaku usaha. Jadi mungkin sudah 8-9 kali ya saya sudah semacam bersharing lah kepada teman-teman DLH yang ada di Kalimantan Barat. Harapannya dengan kolaborasi ini semacam kolaborasi. Betul, ya Mas. Itu mempererat kita Mas. Jadi nggak terputus. Jadi ilmu yang disampaikan kepada kita sampaikan kepada teman-teman DLH yang ada di provinsi, kabupaten, kota, supaya satu jalur dengan pusat gitu Mas. Jadi dan alhamdulillah sampai sekarang masih terbina dengan baik. Jadi selain melakukan kegiatan pengawasan, Mas di sini seringkali menjadi narasumber gitu Mas ya. Jadi beberapa kali. Narasumber untuk di dinas lingkungan hidup gitu kan, biar ya begitu sih Mas harapannya, biar ketika pengawasan baik itu yang dilakukan oleh Gakum mungkin Mas, ataupun pengawasan yang dilakukan oleh dinas itu menjadi satu satu format kali Mas ya, satu nilainya sama semua di situ. Betul, Mas. Ya gitu kan, makanya perlunya untuk kolaborasi tersebut. Dan ya, itu menurut saya salah satu cara untuk bisa membangun jaringan yang kuat. Betul, Mas. Jadi menurut saya untuk bisa membangun jaringan yang kuat baik dari internal maupun eksternal itu, yang pertama kepercayaan Mas. Kita harus bisa memberikan kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Nah, itu yang selalu saya buktikan ke teman-teman DLH, sehingga mungkin sampai sekarang kita, khususnya ya Mas di Kalimantan Barat ini, sampai sekarang insya Allah bisa terbina dengan, bisa berkolaborasi dengan baik lah, seperti itu Mas. Kalau Mas Hendro sendiri, gimana Mas? Mungkin selama ini ada nggak case-case tertentu yang pernah, ini kita bicara Maluku Papua ya Mas ya, pernah nggak case-case yang pernah dialami tantangan terbesarnya ya? Pernah dialami mungkin baru-baru ini selama pengawasan itu? Ada? Ya, tantangan terbesar mungkin Mas terkait kondisi geografis mungkin Mas. Kondisi geografis dengan kondisi sosial Mas ya. Jadi kondisi geografisnya Maluku Papua itu kan pulau-pulau terusnya hutannya juga masih luas Mas ya. Jadi tidak jarang kita ketika turun ke lapangan itu harus menempuh perjalanan yang panjang Mas, perjalanan yang jauh. Jam, Mas? Bisa kadang-kadang kalau transitnya bisa semalam Mas, mungkin kalau transit di satu kota tertentu karena penerbangannya mungkin tidak connect ya Mas. Kadang-kadang seperti itu juga. Saya juga pernah pengalaman juga melewati sungai gitu Mas, sungai yang besar mungkin. Kayak mirip-mirip sungai di Kalimantan lah, besar-besar, ada sungai besar di daerah Sorong Selatan, itu sekitar 7 jam perjalanan, ketemu muara juga, kapal sempat mati juga Mas. Jadi kondisi seperti itu jadi tidak jarang. Terusnya kemudian menggunakan pesawat perintis yang ya kita tahu lah, kalau isi yang pesawat perintis misalnya cuma 10 orang begitu, nanti kena awan sedikit langsung goyang, langsung udah kayak mau jatuh nggak jatuh gitu. Kayak udah di beda alam ya Mas. Di alam gitu Mas. Ya itu mungkin tantangannya, bagaimana kondisi geografis itu ada tantangan-tantangan sendiri lah, selain dengan kondisi sosial masyarakat Mas. Bagaimana masyarakat adat itu sudah sangat kuat, karena pernah juga satu pengalaman saya menangani pengaduan Mas, melakukan verifikasi pengaduan. Ketika kami lagi rapat di
di ruang meetingnya di kantor perusahaan. Perusahaan. Di luar masyarakat sudah demo bawa parang begitu. Parang. Wah, anak seru itu. Mau ngapain tuh, Mas? Menuntut kita untuk pokoknya menuntut sesuai dengan harapan mereka kan, Harapan karena mereka, kelihatan ya. oh tahu nih ada instansi petugas, pusat ya. ini yang turun. Dianggap kan kami juga instansi pusat Iya, jadi turun petugas. Emang untuk pusat, Mas, perusahaan. mereka kan. Cuma diperbantukan. Nah. Nggak gitu. Jadi itulah Mas ya. Jadi berhubungan dengan kalau tantangannya selain dari tantangan teknologi tadi, selain tantangan keterbatasan senior tadi juga, senior pengawas tadi, ya tantangan terbesar berhubungan dengan nyawa pribadi Mas ya. Betul, mungkin betul, itu. Mungkin betul. kalau Mas Ajis gimana? Iya, Mas, itu sangat setuju sekali ya. Kalau di Kalimantan nih, Mas, kalau Kalimantan ini kan kebanyakan terjadi karhutla, Mas ya. Jadi banyak sekali di 2018 ketika saya pertama masuk itu kita sudah menangani karhutla untuk korporasi itu ada 8 perusahaan, Mas. Kemudian di 2019 ada 35 perusahaan. Kemudian di 2023 kemarin kita ada nanganin 11 perusahaan ya yang kita lakukan pemasangan PPLH line ya, karena di situ emang terbukti ada kebakaran di area produksinya. Nah, berbicara tentang tantangan ini, Mas, jadi atau mungkin dampak ya. Jadi pernah kita suatu ketika kita melakukan verifikasi terhadap kebakaran ini. Jadi kita melakukan pengecekan ke lapangan. Waktu kita masuk kondisinya aman, Mas ya. Tapi emang betul ada terbakar di situ. Pada kondisi lahan gambut di situ, Mas. Kemudian sampai malam kita periksa, biasa periksa dokumen dan lain-lain. Dan malam itu kita keluar, Mas. Kita keluar ke arah pulang. Nah, pada saat kita keluar ke arah pulang, kita sudah ini ya kesusahan untuk keluar karena posisi di situ kanan kiri depan belakang itu semuanya terbakar. Jadi kita di situ posisinya jarak pandang itu bisa sampai 0 meter, Mas. Jadi kita benar-benar nggak bisa, iya karena asap. Jadi kalau kita salah kondisi jalan itu kecil. Kalau kita udah salah menggunakan mobil, salah nih gesek-gesek salah itu udah jatuh dan kondisinya terbakar di situ. Jadi waktu kita berempat, jadi kita main insting, Mas. Jadi ada yang berusaha memberi kode, kemudian ada yang bawa, ada yang membaca doa, Mas. Nah, itu yang penting ya, baca doa. Itu orang baca doa. Jadi akhirnya kita pelan-pelan ya dengan agak-agak pasrah sebenarnya. Jadi tapi alhamdulillah kita masih dilindungi, Mas. Jadi kita bisa keluar dari areal itu ya dengan selamat. Kalau nggak dilindungi kita nggak bisa podcast hari ini. Jadi itu salah satu mungkin momentum atau pengalaman yang sampai sekarang mungkin tidak terlupakan, memorable. Karena itu terkait dengan mungkin ya nyawa juga ya, Mas. Nyawa juga, betul. Karena tantangan-tantangan kalau yang wilayah-wilayah yang sangat luas ini, kita serasa kewenangan itu melebihi mungkin ya, Mas, melebihi Polda dan Kodam kali Mas. Karena udah lintas provinsi segala macam, lintas kabupaten kota juga. Betul. Gitu. Terus kemudian Mas sebagai kita bisa bilang senior lah sekarang di Kalimantan, Mas ya. Bagaimana sih Mas melihat nih masa depan pengawas lingkungan hidup nih di Indonesia ini? Bagaimana khususnya di wilayah Kalimantan? Atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri kah untuk yang pengawas-pengawas lingkungan hidup yang di bawah Mas nih sekarang? Betul. Jadi kalau saya melihat pengawasan ke depan itu ada sebuah tantangan, Mas ya. Karena kalau kita melihat sekarang kan eranya cipta kerja, Mas ya. Betul. Perizinan berusaha sangat dipermudah. Alhasil nanti banyak perizinan yang akan dikeluarkan nih, Mas. Ya. Itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena ada kewajiban dari pemerintah untuk mengawasi itu. Seperti itu, Mas ya. Jadi otomatis ketika banyak industri, banyak teknologi, banyak perkembangan mungkin sumber-sumber pencemar yang dihasilkan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Jadi ketika industri ini sangat berkembang, kita juga harus posisinya SDM kita harus bisa memposisikan seperti itu ya. Kita harus semakin berkembang juga dengan cara mungkin berdiskusi, dengan cara membaca, dengan cara mengupgrade kemampuan kapabilitas kita ya. Nah, sehingga harapannya ketika nanti kita melakukan pengawasan ya bisa mengikuti terkait dengan teknologi ini, dan kita bisa menemukan kalau itu memang pelanggaran ya kita sampaikan itu pelanggaran. Jadi seperti itu, Mas. Jadi saya melihat pengawasan ke depannya ada sebuah tantangan besar dan kita sebagai pengawas harus siap untuk itu. Betul, Mas. Kita harus siap untuk mengupgrade tadi, Mas ya. Kemudian mungkin pesan ya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman PPLH yang baru mungkin ya. Jadi
mungkin belajar dari senior-senior juga ya, dari senior-senior yang dahulu. Jadi jangan gampang putus asa sebenarnya. Jadi ketika ada kendala-kendala, kita ada, walaupun di daerah mungkin nggak ada senior, Betul. tapi di balai atau di pusat kan pasti ada banyak senior ya. Itu sekarang, apalagi sekarang komunikasi kita lancar ya. Betul, Jadi sebenarnya tinggal komunikasi saja, bisa bertanya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi seperti apa, kemudian bisa mengupgrade mungkin melalui pelatihan, BIMTEK, Betul. atau apapun itu yang bisa membuat mungkin kemampuan kita bisa mengupgrade gitu ya Mas ya. Mungkin kalau dari Mas Hendro sendiri gimana? Iya Mas, betul. Sepakat saya dengan Mas Aziz tadi. Dan saya melihat bahwa pengawas ini mungkin adalah garda terdepan kali Mas ya. Kita bisa bilang adalah untuk bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan hidup kita Mas ya. Jadi ketika ini adalah menjadi garda terdepan, maka kita harus benar-benar bisa memaksimalkan potensi diri kita, juga memaksimalkan sumber daya yang ada dengan segala keterbatasan kita, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan keterbatasan itu menjadi benefit lah buat kita gitu ya Mas dalam melakukan kegiatan pengawasan. Kemudian kita seperti Mas Aziz bilang juga tadi, mungkin akan makin banyak khususnya di wilayah Indonesia Timur juga kali Mas ya. Lagi banyak ini ya, pembangunan ya. Pembangunan, bagaimana pemerintah sangat fokus terkait dengan investasi dengan hilirisasi energi juga. Pasti kan di sana ada dampaknya pasti Mas ya. Ada dampak lingkungan, dan bagaimana peran kita lah Mas sebagai pengawas lingkungan hidup, bagaimana untuk mencegah hal itu bisa terjadi. Gitu. Ketika kita sudah melihat hal itu terjadi, mungkin kita bisa langsung melakukan pencegahannya melalui kayak Mas tadi udah singgung tentang pemasangan garis PPLA lain, atau menghentikan kegiatan pelanggaran-pelanggaran tertentu tersebut, karena kita diberikan kewenangan juga Mas ya. Luar biasa ya luar kemarin biasa kita ya. kewenangan kita di undang-undang 32 untuk, ya. betul Mas, untuk menghentikan pelanggaran tertentu tersebut gitu. Jadi ya saya melihatnya bahwa pengawasan lingkungan hidup ini menjadi hal yang menarik, sekaligus menantang, sekaligus penuh uji coba dan uji nyali lah kayaknya ya. Karena kadang kita udah cerita tadi, tidak jarang kita masuk ke wilayah-wilayah yang sulit ya Mas ya. Wilayah-wilayah yang sulit, wilayah-wilayah yang mungkin remote area yang tidak ada sinyal juga, sering terjadi. Karena itu jadi kita melihat untuk tujuannya untuk satu Mas ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Itu yang bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan apalagi sebagai generasi muda Mas ya. Sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi milenial di tempat ini kita bisa bagaimana sih kontribusi kita ya Mas untuk negara ini Mas ya? Kontribusi kita sebagai pegawai untuk memegang juga sumpah jabatan kita ya Mas ya? Betul. Baik itu sumpah jabatan sebagai PPLH-nya, baik sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil ya. Gitu. Iya betul Mas. Dan sekarang kita bersyukur juga ya, di pengawas lingkungan ini kita ada organisasi ya yang baru dibentuk ya, yang namanya IWASI ya Mas ya, Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia ya. Itu kalau nggak salah kemarin baru dikukuhkan di Desember ya. Betul, Mas. Desember 2023 kemarin ya. Itu sebenarnya memberikan angin segar kita juga sebenarnya sebagai pengawas. Jadi kita ini pengawas kan sebenarnya nggak cuma dari Gakum sendiri Mas ya. Betul, Mas. Tapi dari dinas provinsi, kabupaten, kota itu ternyata kalau dijumlah banyak sekali ya. Dan sehingga ketika ada suatu organisasi yang sudah diakui ya, itu harapannya nanti bisa mempermudah silaturahmi kita, mempermudah komunikasi kita ke depan. Jika nanti dari teman-teman PLH daerah mungkin mau berkoordinasi, lebih terbuka di situ ya, sehingga itu menjadi wadah yang harapannya ke depan itu bisa membantu masing-masing PLH bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang tadi kita sudah bahas. Betul. Karena pasti ke depan itu pelaku usaha itu pasti lebih pintar lagi ya. Makin pintar. Bagaimana mungkin cara menutupi pelanggaran. Nah, itu kita yang harus kita harus aware terhadap itu. Kita harus banyak diskusi dengan PPLH yang mungkin yang lebih berpengalaman juga Mas ya. Karena kan kita bicara juga KPPL ini kan kewenangannya sangat banyak dan skop lingkungan, skop kerjanya sangat luas ya Mas. Mungkin dari air, udara, kawasan. Avatar kita ya. 5B3 banyak, dan beberapa pengawas mungkin ada satu ahli yang di air atau ahli di bagian udara atau di 5B3, dan kita bisa sharing itu Mas di wadah organisasi profesi ini Mas. Jadi sedikit tambahan mungkin ya Mas ya. Jadi baru dibentuk ya Mas ya. Jadi di bulan Desember 2023 kemarin. Jadi
mungkin dalam waktu dekat nih mungkin akan ada himbauan. Jadi mungkin dari Sobat Gakum mungkin yang sebagai bagian dari pengawas lingkungan hidup mungkin nanti akan ada surat edaran dan kami harapkan untuk bisa mengisi surat edaran tersebut untuk melakukan registrasi nih ceritanya. Registrasi sebagai anggota IWASI sehingga ketika sudah menjadi anggota IWASI dan terdata istilahnya Mas ya, terdata di anggota IWASI tersebut, kita bisa lebih mudah melakukan pengelolaan bagaimana anggota-anggota pengawas lingkungan hidup di Indonesia ini, baik yang dari Direktur Jenderal Gakum maupun kepada yang dari dinas-dinas lingkungan hidup itu terkait. Berarti lebih ke PPLH ya Mas ya, Sobat Gakum yang dia sifatnya PPLH ya. Jadi supaya database kita mungkin sudah lengkap juga ya terkait dengan kondisi pengawas yang ada di Indonesia gitu ya. Sama tambahan juga Mas, terkait harapan tadi Mas, untuk harapan kepada yang mungkin berminat ya Mas ya, berminat menjadi pengawas lingkungan hidup untuk pendaftaran CPNS tahun berikutnya atau yang sudah menjadi CPNS. Sebenarnya kita di Direktur Jenderal Gakum ini bersyukur juga Mas ya, sudah kita pegang teguh 4 nilai Gakum ya Mas ya, untuk melakukan tugas-tugas pengawasan kita sehari-hari, di mana 4 nilai ini yang kita harus pegang, yaitu integritas, profesional, responsibilitas, dengan inovatif itu Mas. Jadi kalau minimal 4 nilai dasar ini kita pegang Mas, kita pegang teguh dalam melakukan pengawasan, pasti otomatis lah Mas ya, pengelolaan lingkungan hidup kita pasti akan lebih baik juga. Pengawasan kita akan menjadi lebih bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar Mas ya. Apalagi kita garda terdepan untuk melindungi lingkungan bagi generasi yang masih mendatang ya Mas ya. Jadi memang betul untuk menciptakan kelestarian lingkungan ya Mas ya. Jadi kita harus benar-benar baik ya. Apalagi kalau kita nih sering dinas ya Mas ya, sering meninggalkan keluarga ya. Nah itu sebenarnya itu tantangan tantangan tersendiri ya bagi kita di luar teknis sebenarnya ya. Ya pasti orang-orang keluarga kita sudah bisa mendukung dan memahami itu ya mungkin ya Mas ya. Mungkin ada poin-poin terakhir yang mau disampaikan lagi kepada Sobat Gakum, kepada PPLH, mungkin ketika mendengar podcast kita hari ini berdua, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin sedikit aja Mas ya, poin-poinnya terakhirnya Mas. Mungkin saya cuma bisa memberikan tetap semangat lah buat kita semua PPLH di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas kita melakukan pengawasan maupun penanganan pengaduan, tetap memegang teguh integritas kita, profesional kita, tanggung jawab kita, dan inovasi-inovasi terus kita kembangkan gitu ya Mas ya. Jadi sehingga masa depan lingkungan hidup di negara kita untuk generasi masa depan, untuk anak cucu kita juga menjadi tetap terjaga, dan semua anak cucu kita bisa menikmati lah berkah dari lingkungan hidup yang sangat kaya kita ya Mas. Sumber daya alam di negara kita yang sangat kaya bisa dinikmati oleh generasi, nggak cuma terbatas di generasi kita doang nanti Mas, bisa generasi-generasi mendatang. Betul, gitu. Baik Mas, betul sekali ya. Jadi untuk teman-teman dari PPLH, jadi mungkin ketika mendengar podcast kita ini untuk selalu semangat juga. Jadi jangan menutup diri terhadap teknologi ya. Betul Mas. Jadi teknologi sangat penting. Seberapa sulit kita harus bisa itu untuk bisa memudahkan kita dalam pengawasan. Kemudian selain teknologi, kita juga mungkin mengupgrade diri kita untuk bagaimana sih cara kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena mungkin yang kita hadapi di lapangan lebih ke ke pelaku usaha atau masyarakat gitu ya. Sehingga membutuhkan kemampuan untuk kita bisa bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik itu seperti apa. Jadi seperti itu Mas. Semangat Mas ya. Semangat Mas. Karena jangan lupa juga untuk selalu belajar dan nge-upgrade intinya Mas ya, untuk karena penanggung jawab usaha, perusahaan makin pinter, kita nggak boleh kalah pinter. Jadi jadi tema hari ini kayaknya seru ya Mas ya, seru terkait dengan peran PPLH muda ya untuk pengembangan inovasi ya. Oke, terima kasih Sobat Gakum untuk hari ini. Demikian podcast ada hari ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti update-update terkait dengan Gakum KLHK dengan follow IG @gakum_klhk, kemudian dan subscribe YouTube Gakum KLHK untuk terus menonton podcast-podcast berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.